Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk saya memenuhi tugas bersama Al-Quran dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa mari kita tunjukkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kala di yaumul akhir. Di sini saya akan menyampaikan tentang apa itu pernikahan dalam Islam. Langsung saja, yaitu pernikahan adalah pernikahan secara bahasa, yaitu dari kata yaitu zauja al-ahijah, yang secara harfiah nikah berarti al-watu, yaitu meminjak atau menginjak, memasuki atau menggalui atau bersetubuh. Dalam Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda yang memberikan kekuasaannya dan rahmatnya bahwa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup bermesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami istri perasaan kasih sayang dan belas kasih. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Arti nikah pada secara bahasa adalah berkumpul atau berhimpun. Sedangkan menurut istilah, yaitu akad yang mengandung pembolehan wat'o dengan menggunakan kata ingkah atau tazwij. Ulama mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang memberikan makna kepemilikan untuk bersenang-senang dengan adanya khusus. Sedangkan sebagian pengikut Hambali mendefinisikan sebagai akad yang menggunakan kata nikah atau tazwij untuk mendapatkan faedah bersenang-senang di antara suami dan istri. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pengertian nikah secara bahasa itu berarti mengumpulkan atau sebuah pengibarahan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung arti boleh bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya. Nikah dapat juga diartikan sebagai sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi laki-laki adalah memberi hak kepemilikan khusus, maka laki-laki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan, bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karena itu, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istri. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang memberikan faedah yang mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang laki-laki dan seorang wanita, terutama untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimasukkan untuk meraih kenikmatan seksual. Adapun mazhab Syafi'i, yaitu nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi lafaz ingkah dan tazwij. Nikah juga membawa maksud satu akad yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan wanita dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang ditetapkan oleh syariat. Rukun-rukun dan syarat-syarat suatu pernikahan perlu disempurnakan untuk menjamin sahnya sesuatu pernikahan. Perkataan nikah yang juga membawa makna akad bersetubuh dan bersenang-senang. Walaupun begitu, makna hakiki bagi kata nikah ialah akad. Oleh karena itu,
Nikah dari sudut pandang ahli fikih ialah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan dan seluruh tubuhnya untuk kenikmatan sebagai tujuan bersama. Adapun di sini ada asrul ahkam, maksudnya yaitu rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah di balik pensyariatan suatu hukum dalam Islam. Menurut Ahmad Faiz menyebutkan di dalam bukunya beberapa rahasia atau hikmah perkawinan. Yang pertama yaitu ada memperoleh keturunan, yang merupakan inti dan maksud utama perkawinan. Yang kedua, membentengi diri dari godaan iblis dan syahwat, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Yang ketiga, memberi kenyamanan lembut dalam jiwa melalui cengkrama dan cumbu rayu, serta memberikan ketenangan dan kekuatan hati dalam melakukan ibadah. Itu yang keempat, meringankan beban dari segala kesibukan rumah tangga. Yang kelima, ada melatih dan membiasakan diri untuk selalu sabar dalam berusaha memberikan perhatian, kasih sayang, dan hak-hak keluarga, berusaha memperbaiki seraya membimbing ke jalan yang benar. Menurut Abu Malik Kama memberikan gambaran tentang hikmah perkawinan sebagai berikut, yaitu yang pertama, memberikan perintah Allah, memenuhi perintah Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi dan petunjuk Rasul. Yang ketiga, menundukkan syahwat dan menjaga pandangan. Yang keempat, memelihara kemaluan dan menjaga kesucian wanita. Yang kelima, menghilangkan praktik perzinahan. Yang keenam, memperbanyak keturunan. Yang ketujuh, mendapatkan pahala dari hubungan intim yang dilakukan secara halal. Yang kedelapan, mencintai sesuatu yang dicintai Rasulullah. Yang kesembilan yaitu memperoleh keturunan yang diharapkan doanya setelah kita meninggal. Yang ke-10, sarana untuk mendapatkan syafaat masuk surga melalui anak. Yang ke-11, mewujudkan keturunan yang beriman seperti yang diharapkan Islam. Yang ke-12, pernikahan dapat menghadirkan ketentraman dalam hidup, cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami istri. Adapun menurut Abul A'la Al-Maududi menambahkan, dengan melakukan perkawinan maka seorang akan timbul penjagaan moral dari perbuatan zina, serta dengan adanya perkawinan akan terjalin satu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu keluarga yang tenang, nyaman, bahagia, damai dan tentram. Dalam Islam, keturunan merupakan tumpuan dan harapan bagi orang tua dan masa depan suatu bangsa. Maka jika suatu generasi persoalan pendidikan terabaikan, akan menghancurkan nama-nama baik orang tuanya dan masa depan suatu bangsa. Untuk itu, anak sebagai cikal bakal yang akan mengharumkan nama baik orang tua dan menopang kejayaan suatu bangsa, maka setiap orang perlu memperhatikan pendidikan seorang anak agar meninggalkan generasi yang berkualitas, bukan sebaliknya melahirkan generasi lemah yang tidak berkualitas dan hanya menjadi beban masyarakat. Atas dasar itu, maka keturunan dalam pandangan Islam bukan sekedar pelanjut dalam keluarga, tapi keturunan memiliki faedah yang sangat penting bagi kedua orang tuanya. Karena hikmah adanya keturunan adalah dalam perkawinan memberi manfaat dunia akhirat, menjadi buah hati yang menyejukkan pandangan, sarana untuk mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak akan meringankan beban orang tuanya. Karena itu, Islam memerintahkan agar setiap orang tua berupaya melahirkan dan mencetak generasi atau keturunan yang baik dan kuat, bukan keturunan yang lemah, karena kebaikan dan masa depan orang tua serta masyarakat, bahkan bangsa dan negara diawali dari pendidikan anak dalam keluarga. Untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas, Islam mensyaratkan agar menjadi wanita yang penyayang agar dapat memiliki keturunan yang baik, bukan memiliki wanita yang memiliki banyak harta, kecantikan, dan garis keturunan darah biru, karena semua itu akan hilang, tetapi kebaikan dan akhlak dari seorang wanita lah yang akan mampu mendidik anak baik, sehingga anak itu akan memberikan kebanggaan bagi kedua orang tuanya di dunia dan menjamin keselamatan di akhirat. Unsur lain dalam menjadikan seorang anak itu berkualitas adalah asupan makanan yang diberikan masih berada dalam rahim ibunya. Oleh karena itu, makanan ibunya harus halal dan baik serta cukup
gizi sehingga mampu memberikan unsur-unsur yang diperlukan oleh janin dan untuk kesehatan ibu. Yaitu ada pun ciri-ciri khas yang terdapat pada pensyariatan suatu hukum Islam. Yang pertama yaitu ada syarat-syarat yang berlaku bagi istri. Yang pertama, tidak sedang dalam ikatan nikah dan masa iddah dengan orang lain. Yang kedua ada harus tertentu orangnya, yaitu ta'yin. Yang ketiga bukan mahram. Mahram maksudnya orang yang haram dinikahi karena nasab, musyawarah atau ridho. Yang kedua yaitu ada syarat-syarat yang berlaku pada suami. Yang pertama yaitu harus tertentu orangnya. Yang kedua bukan mahram. Yang ketiga tidak sedang memiliki 4 istri. Yang ketiga syarat-syarat yang berlaku bagi wali yaitu adil, merdeka, dan taklid. Adapun syarat-syarat yang berlaku bagi 2 orang saksi yaitu Islam, taklif, merdeka yang sempurna, laki-laki, adil, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa melihat, mengerti bahasa kedua orang yang berakad, dan yang tidak merupakan wali. Yang kelima itu ada syarat-syarat yang berlaku bagi silhut. Adanya ijab dari wali seperti aku kawinkan, nikahkan kepadamu anakku si fulana. Yang ketiga adanya qabul yang hasil dengan ijab dari suami seperti aku terima nikahnya. Yang ketiga tidak boleh menyertai dengan taklif yaitu menggantungkan pada sesuatu, dan taklid yaitu mengaitkan dengan waktu. Itu adapun keutamaan dalam Islam. Yang pertama, beberapa keutamaan dari hukum Islam disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yaitu yang pertama merupakan sunnah Rasul. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang artinya nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia tidak termasuk dalam golonganku. Dalam hadis tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa salah satu keutamaan nikah adalah termasuk salah satu sunnah Rasul yang sangat dibutuhkan kepada umatnya, sehingga Nabi mengatakan kepada orang yang tidak menyukai sunnah tersebut maka ia tidak memiliki dalam golonganku. Yang kedua yaitu membuka pintu rezeki. Apabila seorang dalam keadaan sempit rezekinya atau kurang mampu dan ia menjalankan pernikahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membuka dan mencukupkan rezeki kepadanya, istri dan anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imanikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlihi, yang artinya dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka fakir, Allah akan mencukupkan mereka dengan karuniamu. Quran surat An-Nur ayat 32. Dalam ayat ini tersebut dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin kecukupan rezeki kepada orang-orang yang menjalani hubungan perkawinan, dan dengan kata lain perkawinan itu merupakan salah satu perkara yang dapat membukakan pintu rezeki bagi yang menjalaninya. Yang ketiga yaitu menyempurnakan setengah agamanya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya apabila seorang hamba telah menikah, sungguh dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada setengah yang lainnya. Dapat dipahami dalam hadis di atas bahwa seorang yang telah menikah maka berarti ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Untuk melengkapkannya ia tinggal menyempurnakan setengah yang sisanya dengan jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu ada dapat menyewujudkan ketenangan jiwa. Salah satu keutamaan pernikahan yang penting adalah dapat mewujudkan ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan cinta dan kasih sayang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Quran surat Ar-Rum ayat 31 yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenis dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih sayang. Ayat ini menunjukkan betapa besar keutamaan dibalik mensyariatkan perkawinan. Melalui perkawinan
manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah, yaitu kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Yang kelima itu ada memenuhi tuntunan fitrah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasang-pasangan dan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Ketertarikan kepada lawan jenis merupakan suatu fitrah yang telah Allah tetapkan pada diri setiap manusia. Islam adalah agama fitrah sehingga akan memenuhi tuntunan fitrah. Oleh karena itulah pernikahan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah tersebut. Yang keenam, ada menggauli istri dianggap sedekah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya dan persetubuhan salah seorang kalian dengan istri atau suaminya agar sedekah. Para sahabat bertanya, bisakah seorang mendapatkan pahala dengan menyalurkan syahwatnya? Rasul bersabda, setelah menyalurkan syahwat pada yang haram berdosa, maka demikian juga menyalurkan pada yang halal akan mendapatkan pahala. Hadis tersebut menjelaskan bahwa persetubuhan seseorang secara halal dianggap sebagai sedekah, mengisyaratkan bahwa memenuhi hak istri atau suami dengan mempergaulinya secara baik sebagaimana yang diperintahkan Allah itu dicatat sebagai suatu amalan yang akan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.